Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana dengan NIM D1A1200014, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Anda perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak bersejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter sekolah-sekolah. Yang kedua, korupsi akan bersamahaja rela karena para penyelenggara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, atau good and bad. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Archibald dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk itu merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archibald, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi tersebut, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaraan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu,
Di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukannya pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya itu sendiri. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Itulah tadi video presentasi saya, semoga dapat memberi wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.